Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat bocah belajar tani. Di siang hari ini saya mengupdate tentang tanaman bawang merah saya pasca terkena herbisida. Jadi pada hari ini, hari Minggu, saya datang siang hari ke lahan saya mau mengupdate tentang tanaman bawang merah saya yang kemarin terkena herbisida. Dan alhamdulillah tanaman saya selamat. Jadi hanya yang terkontak langsung dengan herbisida saja yang pucuknya kering atau hanya separuh. Jadi 50% daun yang terkena langsung itu memang langsung kering seperti yang saya bilang di awal. Tapi overall untuk keseluruhan masih bisa terselamatkan. Jadi buat teman-teman, penanganan daripada bawang merah itu kita tidak boleh panik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau memang tujuannya untuk merawat tanaman bawang merah saya agar lebih menjadi baik, insya Allah akan terwujud. Jadi pada kesempatan siang hari ini nanti akan saya shoot mana tanaman yang kemarin terkena herbisida. Dan kabar baiknya, siang hari ini di minggu ini, menurut analisa saya, tanaman saya pertumbuhannya sudah berhenti untuk pertumbuhan daun dan sekarang sudah terlihat perbedaan mencolok, sedang fase pengisian umbi. Tanda-tanda daripada seperti analisa saya adalah di saat tanaman saya itu tumbuh ke atas terus daunnya, itu tidak ada sedikit pun pucuk yang kuning atau putih. Di siang hari ini setelah 3 hari update pasca terkena herbisida, tanaman saya hari ini sudah kelihatan di ujung daripada daun itu mengering. Jadi mengering sedikit, itu tandanya tanaman saya sedang berhenti bertumbuh dan melangsungkan pengisian umbi. Ini tak lepas dari metode-metode dari senior-senior saya, dari pembimbing-pembimbing saya yang telah menyarankan bagaimana menangani tanaman yang seperti ini. Jadi kalau tanaman saya ini bisa sampai panen nanti dengan kondisi tanaman yang seperti ini, insya Allah tanaman saya akan tetap umbinya besar. Jadi beberapa macam cara itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah dari salah satu itu berhasil. Jadi teman-teman, untuk penanganan daripada tanaman yang terlalu vigor seperti saya ini, sudah saya buatkan video kemarin. Jadi tanaman saya ini sebelum terkena herbisida saya lakukan penyepraian Paklobutrazol dengan dosis 10 ml per 16 liter air. Jadi Paklobutrazol itu fungsinya adalah untuk merangsang, mempercepat masa pembesaran umbi. Jadi awas, hati-hati penggunaan Paklobutrazol itu kalau terlalu banyak, overdosis, di saat tanaman itu belum maksimal pengumbiannya, itu akan berdampak pertumbuhan berhenti, pengumbian yang terlalu singkat, akhirnya terjadi umbinya kecil.
tidak bisa maksimal, tidak bisa besar, karena YPT daripada Paclobutrazol itu mempercepat usia panen. Jadi kita kalau melakukan aplikasi Paclobutrazol di usia yang baru peralihan fase ke generatif, kisaran 36 sampai 40, itu masa-masa umbi itu belum maksimal. Ada kalanya Paclobutrazol itu digunakan di saat usia tanaman bawang merah itu sudah memasuki masa panen, usia panen, tapi masih terjadi pecah umbi dan membentuk tunas baru. Itu kita wajib menggunakan Paclobutrazol untuk menghentikan itu agar supaya tidak terus pecah. Karena pada dasarnya umbi bawang merah itu kita sebisa mungkin membentuk agar supaya padat. Kalau tanaman bawang merah itu terus mecah di usia yang menjelang panen, itu akan mengurangi tonase. Jadi tidaklah seperti pada matematika di aljabar pada umumnya, kalau satu pecah jadi dua akan menjadi lebih berat. Tapi pada tanaman bawang merah ini, kalau usia sudah pengumbian, masa pengumbian, dan masih pecah, maka walaupun dua tunas dibanding dengan satu tunas yang sempurna dan keras, itu akan lebih berbobot yang satu tunas. Ini menurut analisa pengalaman yang saya miliki. Kalaupun ada pengalaman dulur-dulur semua yang tidak seperti yang saya alami, itu adalah daripada perbandingan masukan atau metode yang kita inginkan agar tanaman kita tetap mendapatkan hasil yang melimpah. Jadi saya tidak menyalahkan apapun metodenya, yang jelas menurut pengalaman yang saya ketahui itu seperti itu. Beda dengan peranakan atau pengumbian fase peralihan vegetatif ke generatif. Jadi fase vegetatif ke generatif itu di usia 25 sampai 36 itu masih oke kita memperbanyak anakan. Tapi kalau sudah 45 ke atas, khusus di dataran rendah seperti lahan milik saya, itu tidaklah sempurna kalau masih terjadi pemecahan daripada umbi. Kalau di dataran tinggi, masa panen atau usia panen bisa sampai 70 HST atau 80 HST. Tapi kalau di dataran rendah, kita maksimalkan hanya ke 60 HST. Oke teman-teman, mari kita saksikan mana tanaman yang kemarin terkena herbisida dan apa saja metode yang saya gunakan untuk menangani itu. Jadi kemarin setelah saya mengetahui bahwa tanaman saya terkena herbisida, saya lakukan penyiraman, penyepraian dengan air bersih, penyepraian tanpa menggunakan pestisida apapun dan nutrisi apapun. Saya lakukan penyepraian dan penyiraman, harapan saya untuk mencuci daripada daun saya yang terkena herbisida. Kemudian di hari yang kedua, saya lakukan penyepraian dengan asam salisilat yang terdapat atau terkandung pada bedak salisil atau bedak herosin dengan dosis 1 sendok teh per 16 liter. Itu dengan tujuan
tanaman yang terkena herbisida dengan volume yang kecil atau tidak terlalu parah, harapan saya dapat memperbaiki sel jaringan daripada daun. Dan yang sudah terimbas oleh herbisida itu akan kering cukup di situ saja. Kemudian saya lakukan spray dengan kalsium. Saya spray dengan kalsium, juga saya tabur dengan kalsium karbonat. Saya beranggapan karena daripada herbisida itu yang digunakan kemarin dengan merek dagang Gramason itu dan rumpas itu bersifat asam, sehingga saya lakukan penetralisiran menggunakan CaCO3. Itu beberapa metode yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah tanaman saya tidak separah yang saya bayangkan. Alhamdulillah hanya beberapa blok yang terkena. Tapi itu pun tidak bisa kita pungkiri akan mengurangi produktivitas daripada tanaman bawang merah kita. Oke dulur, kita shoot. Baik dulur, karena siang ini saya ada kegiatan seperti rutinitas biasanya di luar pekerjaan saya bertani, yaitu sebagai teknisi. Saya akan perjalanan menuju ke Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, mengerjakan unit pendingin. Jadi ini sekilas ilmu atau pengalaman yang saya miliki, yang saya bagikan terhadap dulur-dulur semua. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dulur semua menyukai video saya, mohon tekan like, komen, dan subscribe di channel Bocah Belajar Tani, karena subscribe itu gratis. Oke, cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.